Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan inilah kami. Perkenalkan, nama saya Rama Fitria. Hai, perkenalkan nama saya Rizka Dianggraini. Saya Kataira Nisa. Saya Aldo Rizky Maulana Febrianto. Kali ini kelompok kami, yaitu kelompok 7, ingin membahas tentang ekonomi di Indonesia sebelum pandemi COVID-19 dan sesudah pandemi COVID-19 di tingkat pengangguran. Yuk, dilihat videonya. Setelah tadi kita lihat videonya, sekarang yuk kita simak pembahasannya. Ekonomi di Indonesia sebelum dilanda COVID-19, yaitu tingkat pengangguran menurun pada 5 Mei 2020. Yang dimuat dalam jakartaberita1.com, sebelum ditemukannya kasus pertama virus corona atau COVID-19 pada awal Maret 2020 lalu, tingkat pengangguran menunjukkan penurunan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran terbuka atau TPT, yaitu indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja, turun menjadi 4,99% pada Februari 2020 dibandingkan 5,1% pada Februari 2019. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang pengangguran di Indonesia. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang pengangguran. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terutama jasa pendidikan yaitu 0,24 persen poin, konstruksi 0,19 persen poin, dan jasa kesehatan 0,13 persen poin. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada pertanian yaitu 0,42 persen, perdagangan 0,29 persen, dan jasa lainnya 0,21 persen. Peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diiringi dengan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pada Februari 2020, TPHK tercatat sebesar 69,17%, turun menjadi 0,15% poin dibandingkan Februari 2019. Penurunan TPHK mengidentifikasikan adanya penurunan potensi ekonomi dari sisi pasokan, suplai tenaga kerja. Pandemi COVID-19 yang berdampak buruk pada perekonomian Indonesia secara tidak langsung mempengaruhi angka pengangguran. Badan Perencanaan Pembangunan atau Bappenas memperkirakan tingkat pengangguran terbuka pada 2020 mencapai 8,1% hingga 9,2%. Dan angka pengangguran diperkirakan naik 4 hingga 5,5 juta orang. Lebih lanjut, pada 2021, TPT diperkirakan mencapai kisaran 7,7% hingga 9,1%. Jumlah pengangguran juga diprediksi meningkat antara 10,7 sampai 12,7 juta orang. Angka tersebut naik dibandingkan jumlah pengangguran pada Februari tahun ini. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Februari 2020 sebesar 4,99% dengan jumlah pengangguran sebanyak 6,88 juta orang. Dikhawatirkan pada 2021 pengangguran
pengangguran akan mencapai 10,7 sampai 12,7 juta orang. Jadi kita berharap bisa dikembalikan setidaknya mendekati sebelum pandemi, ucap Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat bersama Komisi 6 DPR RI. Kiraan peningkatan jumlah pengangguran tersebut merupakan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Bappenas mengatakan sektor yang bakal banyak kehilangan pekerja adalah perdagangan, manufaktur, konstruksi, jasa, dan akomodasi. Sebelumnya, Bappenas memprediksi jumlah pengangguran akan bertambah sebanyak 4,2 juta orang akibat pandemi ini. Pertanyaannya adalah, berapa sih penambahan jumlah pengangguran pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Apakah angka tersebut merupakan yang terbesar dalam 10 tahun terakhir? BPS mencatat TPT atau tingkat pengangguran terbuka dan jumlah pengangguran setiap bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya. Nah, tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada Februari 2010, TPT tercatat sebesar 7,41%. Angka tersebut memperlihatkan kecenderungan menurun hingga mencapai 4,99% pada Februari 2020 lalu. Nah, kemudian TPT tertinggi terdapat pada Agustus 2011 dengan jumlah 7,48%. Jika diperhatikan, angka TPT mempunyai kecenderungan untuk meningkat pada Agustus dan kembali turun pada Februari. Hal tersebut dipengaruhi periode tahun ajaran sekolah yang berakhir pada semester ganjil, sehingga banyak lulusan yang tengah mencari kerja juga turut tercatat. Lihat angka pengangguran pada periode Agustus setiap tahunnya, angka pengangguran mengalami perubahan yang fluktuatif. Kenaikan tertinggi pada Agustus 2011 sebanyak 361.613 orang, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada Agustus 2012, turun 1,34 juta orang jika dibandingkan periode sebelumnya. Jika prediksi Bappenas mengenai angka pengangguran pada 2021 terjadi, maka angka tersebut menjadi angka pengangguran terbesar dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, hal tersebut juga mencatat angka perubahan tertinggi pada 10 tahun terakhir dengan adanya kenaikan antara 3,82 juta hingga 5,82 juta orang dibandingkan angka pada Februari 2020. PHK di berbagai sektor. Prediksi meningkatnya pengangguran tersebut turut dipengaruhi oleh kebijakan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya di tengah kondisi pandemi ini. Menteri Ketenagakerjaan yaitu Ida Fauziah menyebutkan angka tersebut merupakan hasil pendataan Kemnaker bersama BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dalam rinciannya, Kemnaker menyebutkan angka tersebut terdiri dari 1.058.284 pekerja sektor formal yang dirumahkan dan sebanyak 380.221 pekerja sektor formal yang terkena PHK. Nah, pekerja sektor informal yang turut terdampak sebanyak 318.959 orang. Kondisi serupa turut terjadi pada beberapa perusahaan rintisan atau startup di Indonesia seperti Gojek dan Grab. Gojek merumahkan 9% karyawannya atau sekitar 430 orang. Perusahaan saingannya, Grab, lebih dahulu melakukan PHK terhadap 5% karyawannya atau sekitar 360 orang. Beberapa startup bahkan terpaksa menutup operasional mereka. Airi, pelayanan hotel-hotel yang bertarif murah, mengumumkan akan menutup operasional mereka mulai 31 Mei lalu. Kebijakan tersebut diambil manajemen setelah mempertimbangkan banyak hal termasuk kondisi pandemi. Sektor media tak luput berdampak.
Aliansi Jurnalis Indonesia mencatat hingga 20 April 2020 ada 23 orang dan pekerja media yang mengalami persoalan ketenagakerjaan di beberapa perusahaan media di Jakarta. Timbulnya gelombang PHK turut menambah jumlah pengangguran yang diprediksi melonjak hingga tahun depan. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja tampaknya akan mengalami penurunan. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Yuk disimak video terakhir dari kami. Tidak pernah titik, selalu koma. Di tengah pandemi ini, pemerintah terus berupaya mendukung dan mendampingi masyarakat agar bisa terus produktif. Bersama-sama kita bisa pulihkan kesehatan dan bangkit